البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu secara ringkas berhubungan dengan akibat dari mempelajari ilmu kalam. Apa itu akibatnya? Anda, Bapak Muhammad, terjatuh dalam kebingungan, keraguan-raguan dalam masalah iman. Ragu-ragu, tidak beriman tapi juga tidak kufur, tidak menetapkan tapi juga tidak mengingkari, tidak membenarkan tapi juga tidak mendustakan. Yatadzabdzab. Dan telah dikutip kemarin perkataan-perkataan dari sederetan imam-imam ahli kalam, mulai dari Amidi, kemudian juga Ghazali, Ar-Razi, yang akhir dari riwayat mereka dalam perjalanan hidup mempelajari ilmu kalam, yaitu berakhir dengan apa? Dengan pengakuan bahwasanya ilmu kalam tidak memberikan manfaat untuk bisa mencapai derajat yakin. Padahal itu yang propagandakan, bahwasanya kalau ingin mencapai keyakinan yang sempurna ya melalui metode kalam, tapi tidak akan berhasil. Nah, kalimat yang masyhur dari Ar-Razi, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu. Baik, masih pada kutipan perkataan-perkataan mereka, kita lanjutkan. Wa kadzalika qala Abul Ma'ali Al-Juwaini pensyarah Waraqat, juga diketahui mumpuni dalam ilmu usul. Dia katakan, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam falau arafta anna al-kalama yablughu bi ila ma balagha mashtaghaltu bih. Wahai saudara-saudaraku, yaitu teman-temanku, jangan kalian menyibukkan dengan ilmu kalam. Falau araftu ini, araftu. Falau araftu annal kalama yablughu bi ila ma balagh mashtaghaltu bih. Seandainya aku tahu bahwasanya ilmu kalam ini akan membawaku sampai pada apa yang telah sampai ini, maka aku tidak akan menyibukkan diri dengannya. Dalam artian menjadikan dia kebingungan dan kelelahan. Wa qala 'inda mautihi, laqad khudtu al-bahral khadm wa khallaytu ahla al-islami wa 'ulumahum wa dakhaltu fil ladina nahawni anhu wal an fa illam yatadarakani rabbi birahmatihi fal wailu libnil Juwaini wa ha ana dha amutu ala aqidati ummi aw qala ala aqidati ajaizi Naisabur. Ini akhir dari orang yang dikatakan
mumpuni dalam ilmu kalam. Dia katakan, sungguh aku telah mengarungi lautan yang luas dari ilmu kalam, dan aku telah meninggalkan ahlul Islam serta ilmu mereka, dan aku masuk pada perkara yang mereka larang aku darinya, yaitu ilmu kalam. Dan sekarang sungguh seandainya Allah tidak menyusulkan kepadaku dengan rahmatnya, maka kecelakaanlah bagi Ibnul Juwaini. Dan ketahuilah ini, aku sekarang akan mati di atas akidah ibuku, atau dalam sebagian riwayat akan mati di atas akidah nenek-nenek negeri Naisabur. Dalam artian, mereka berada di atas fitrah yang tidak perlu belajar ilmu kalam. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Ulum mengatakan, qultu hadza makna qauli ba'dil a'immah 'alaikum bidinil ajaiz. Ini maksudnya, yaitu atas kalian untuk berpegang teguh dengan agama nenek-nenek. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya mereka beriman pada Allah di atas fitrah, tidak perlu belajar ilmu kalam. Wa kadzalika qala Syamsuddin al-Khusrushahi dengan dhammah kha dan fathah ra-nya di fathah, berarti Khusrau Syahi. Nisbah kepada Khusrau Syah, suatu daerah di Tibriz. Al-Khusrau Syahi. Nah, namanya Abdul Hamid bin Isa min ahli al-kalam. Wa kana min ajalli talamidati Fakhruddin Ar-Razi. Ini murid dari Ar-Razi yang telah kita sebutkan di depan syair yang dia ucapkan. Li ba'dil fuddala faqad dakhala alaihi yawman faqala ma ta'taqiduh qala ma ya'taqiduhul muslimun. Faqala wa anta munsyarihus sadri lidzalika mustaiqinun bih aw kama qala faqala na'am. Faqala ashkurullah ala hadhihi ni'mah lakinni wallahi ma adri ma a'taqid wallahi ma adri ma a'taqid wallahi ma adri ma a'taqid wa baka hatta akhdala lihyatah. Walibni Abil Hadid Al-Fadil Al-Masyhur bil Iraq, syair dzakara ba'dah. Ini Khusrau Syahi, murid tersohor dari Ar-Razi, juga mengakui ketika mengatakan kepada orang-orang fuddala, orang-orang utama yang masuk menemuinya, bertanya, apa yang engkau yakini? Dia mengatakan apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Kemudian ditanya lagi, engkau lapang dada atas hal tersebut dan yakin betul-betul tentang akidah kaum muslimin? Dia mengatakan iya. Kemudian dia mengatakan, aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Akan tapi demi Allah aku tidak tahu apa yang aku yakini. Apanya? Pakai hamzah qata, hamzah wasal. Nah, di sini hamzah qata. Kalau konteksnya memang lebih betul ini yang di tempat antum, yaitu hamzah wasal. Nah, tempat yang cetakan lain qata juga. Apa? Kayaknya lebih tepat, tapi diberi ini aja, fi nuskhah itu, sehingga suatu saat mungkin ada penguat lain. Tapi kalau zahirnya memang demikian, perhatikan konteksnya. Kalau ashkurullah ala hadhihi ni'mah, nah, aku bersyukur pada Allah atas nikmat ini. Nah, seakan-akan dia dalam keadaan yakin. Tapi kalau dia mengatakan ushkurillah ala hadhihi ni'mah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini, karena dia tidak dapat, ya kan?
Lakinni wallah ma adri ma a'taqid. Akan tapi aku demi Allah aku tidak tahu apa yang aku yakini. Demi Allah aku tidak tahu apa yang aku yakini. Naam. Kemudian dia menangis sampai membasahi lehernya. Naam. Zahirnya lebih tepat hamzah wasl. Diberi aja kejelasan fi nuskhah. Ini menunjukkan kebingungan mereka juga. Naam. Kebingungan mereka. Tidak tahu apa yang diyakini. Nasallallahu al-afiyah. Walibni Abil Hadid, yaitu Abu Hamid Abdul Hamid bin Hibatullah ibn Muhammad, min a'yanil Mu'tazilah, dari tokoh-tokoh Mu'tazilah, Al-Fadil al-Mashhur bil Iraq. Naam. Fika ya ughlutat al-fikri hara amri wa qada umri. Ini pakai ki ataukah yang diharokati ada enggak? Fika. Safarat fika al-uqulu fama rabihat illa adas safri. Nah, biar sama. Safarat fika al-uqulu fama rabihat illa adas safri. Falahallahu al-ula za'amu annaka al-ma'rufu bin nadhari. Kadabu innal ladzi dzakaru kharijun an quwwatil bashari. Naam. Ughlutah yaitu ma yughalitu bihi minal masail, sesuatu yang membuat masalah-masalah yang membuat seorang terjatuh dalam kesalahpahaman. Dan di sini akhwan, yang diinginkan ya ughlutat al-fikri diarahkan kepada Allah, dan ini tidak benar. Memutlakkan lafaz tersebut pada Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang batil. Nah, makanya pada fika ya ughlutat al-fikri diberi ta'liq, itlaquhu fi haqqillahi la yasih li'anna tauhid mafturatun 'ala an-nufus. Sehingga kalau diarahkan padamu, maksudnya padamu ya Allah, ini maksudnya. Tapi dia ibaratkan dengan ungkapan yang tidak beradab ini. Padahal dia dikatakan alimun bil adab, ya ahli dalam ilmu adab, maksudnya dalam syair. Tapi dalam beradab pada Allah tidak beradab. Padamu wahai zat yang membuat pemikiran ini bingung. Itu intinya. Hara amri wa qada umri, perkaraku bingung dan umurku habis. Safarat fikal uqulu fama, akal-akalku pergi padamu, fama rabihat illa adas safri, tidak mendapatkan keuntungan kecuali gangguan safar. Falahallahu al-ula za'amu. Laha, anahu ya'ti bima'na al-la'n, bima'na laknat. Maka Allah melaknat golongan yang awal, sesuai sangkaan mereka,
annakal ma'rufu bin nadri, bahwasanya engkau ini dikenal dengan kemampuan ilmu nazar, kemampuan ilmu kalam. Maksudnya ke diri sendiri ini. Yaitu bahwasanya orang-orang memujimu dan dia doakan buruk bagi orang-orang yang memujinya ini, bahwasanya dirimu itu terkenal dengan ilmu nazar. Kadzabu, ya mereka sungguh telah berdusta. Innalladzi dzakaru, sungguhnya yang mereka sebutkan kharijun an quwwatil basyari, keluar dari kekuatan anak manusia. Syahidnya ungkapan kebingungan, ya. Dan tidak mereka dapat kecuali ada safari, yaitu gangguan, kelelahan, kecapean dalam perjalanan hidup ini. Qala al-Khawanji, Abu Abdillah Muhammad bin Namur al-Mutakallim, termasuk ahlul kalam, inda mautih, ketika menjelang kematiannya, ma'araftu mimma hassaltuhu syai'an siwa annal mumkin yaftakiru ilal murajjih. Itu tok. Jadi masuk dalam Islam tidak kalau hanya seperti ini. Ma'araftu ma hassaltuhu syai'a siwa annal mumkin yaftakiru ilal murajjih. Nah, aku tidak tahu dari hal-hal yang aku hasilkan sesuatu pun, ya. Dia belajar ilmu kalam tidak mendapatkan hasil apapun kecuali apa? Kecuali apa? Keyakinan bahwasanya mungkin itu butuh kepada murajjih. Mungkin yaitu apa? Alladzi yumkinu an yujad wa yumkinu alla yujad. Itu sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan ada tidaknya butuh kepada apa? Murajjih. Itu saja. Nah, sehingga diwujudkan atau tidak diwujudkan. Nah, ini tok dia, keyakinan yang dia dapat bahwasanya sesuatu mungkin itu butuh kepada murajjih sehingga bisa apa? Bisa terpilih ada atau tidak. Paham? Atau ini juga tidak didapat oleh kalian? Mungkin yaftakiru ilal murajjih. Mungkin itu kan sesuatu yang mungkin, dalam artian mungkin ada, mungkin tidak. Untuk bisa memilih antara ada dan tidak butuh apa? Butuh apa? Murajjih. Ini loh, sesuatu yang bisa menguatkan mau diadakan atau mau tidak. Itu tok yang dia dapat. Tsumma qala al-iftikaru wasfun salbi. Amutu wa ma'araftu syai'a. Kemudian iftikar itu suatu sifat yang salbi. Sifat apa? Salbiyah, bukan subutiyah. Sifat ketidakadaan. Namanya iftikar, yaitu kebutuhan. Adalah suatu sifat ketidakadaan. Berarti kalau demikian aku mati dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sudah alhamdulillah ngaku kalau tidak tahu apa-apa. Mending ini. Nah, waqala akhar, dan yang lainnya mengatakan, yang perkataan ini dinisbahkan oleh Syekhul Islam kepada Ibnu Wasil Al-Hamawi dalam Darut Ta'arud. Attaji'u ala firashi wa ad'ul milhafah ala wajhi wa uqabilu baina hujaji haula'i wa haula'i hatta yattali al-fajru wa lam yatarajjah indi minha syai'. Aku berbaring di atas pembaringanku, kemudian aku letakkan milhafah ala wajhi. Milhafah apa milhafah? Apa makna milhafatun? Arin? Baik. Attaji'u ala firashi wa ad'ul milhafah ala wajhi. Aku berbaring di atas pembaringanku dan aku letakkan selimut di atas mukaku.
wa uqabilu baina hujaji haula'i wa haula hatta yattali al-fajr. Kemudian aku pertarungkan antara hujah mereka dan mereka. Dalam artian dia pikirkan hujah kelompok 1, kelompok 2 dari masing-masing ahli kalam sampai terbit fajar dan walam yatarajjah indi minha syai'. Aku tidak mampu untuk mentarjih dari hujah-hujah yang dibawakan tersebut sedikit pun. Bingung. Karena jelas ikhwan, ahlul kalam sendiri dari sisi teori-teori dan kaidah-kaidah mereka pun terjadi khilaf yang panjang. Kenapa? Karena memang masing-masing punya akal sendiri-sendiri. Nah, dan apa saja yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala ya akan terjadi khilaf. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Qala wa man yasilu ila mithli hadhihi al-hali illam yatadarakhu Allah bi rahmatihi wa illa tazandak. Dan siapa saja mencapai semisal kondisi ini, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menyusulinya dengan rahmatnya, nah maka dia tidak akan selamat. Ya. Dan jika tidak, maka dia akan menjadi zindik. Kalau diberi rahmat bisa selamat, bisa taubat. Tapi kalau tidak diberi rahmat, maka akan menjadi zindik, kafir. Kama qala Abu Yusuf, man talaba ad-dina bil kalami tazandak, wa man talaba al-mala bil kimiyya aflas, wa man talaba gharibal hadithi kadzab. Ini telah kita lewati di depan. Dan sabit dari Abu Yusuf sahib Abi Hanifah. Siapa saja yang menuntut ilmu agama dengan ilmu kalam tazandak, maka akan berakhir dengan kezindikan. Siapa saja mencari harta dengan kimia, maka akan bangkrut. Dalam artian berusaha untuk memoles logam yang buruk, palsu, dipoles seakan-akan dia asli emas, dia akan bangkrut. Penipuan maksudnya. Dan siapa saja mencari gharibul hadis kadzab. Kalau yang menjadi keinginan adalah mencari hadis-hadis yang aneh, akan terjatuh dalam kedustaan. Faqala Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi wa ni'al wa yutafa bihim fil qabaili wal asyair wa yuqal hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnata wa aqbala 'ala al-kalam. Ini kalimat masyhur dihafal. Kata Imam Syafi'i, hukumku untuk para ahli kalam adalah mereka dipukul dengan jarid wan ni'al. Dipukul dengan pelepah-pelepah korma dan dengan sendal-sendal. Kemudian diarak keliling kabilah dan keliling keliling perumahan-perumahan. Ya, dikelilingkan di perkampungan-perkampungan ini loh. Kemudian dikatakan ini loh balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah kemudian menuju ilmu kalam. Faqala laqad ittala'tu min ahli al-kalami ala syai'in ma dhanantu musliman yaquluh wala an yubtala al-'abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma khala syirka billah khairul lahu min an yubtala bil kalam. Ini juga kalimat yang sahih dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam Adab Syafi'i. Sanadnya sahih. Laqad ittala'tu min ahli al-kalami ala syai' ma dhanantu musliman yaqulu. Sungguh aku telah melihat dari ahli al-kalam sesuatu yang aku tidak menyangka seorang muslim akan mengatakannya. Kenapa? Karena saking parahnya. Bagaimana muslim kok sampai mengatakan hal tersebut? Dan sungguh seorang diuji dengan semua perkara-perkara yang Allah larang selain kesyirikan itu lebih bagus daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Naam. Wa tajidu ahada haula indal mauti yarji'u ila madhhabil ajaiz. Dan engkau dapati salah seorang dari mereka di waktu menjelang kematiannya kembali kepada madhab nenek-nenek.
Siapa di antara yang mengakui demikian? Al-Juwaini. Na'am wa ha ana dha amutu ala aqidati ajaizin Naisabur. Nah, dalam artian kembali kepada nenek-nenek yang di atas fitrah. Tidak perlu bergaya-gaya dengan ilmu kalam. Fayukirru bima aqarru bihi wa yaridu an tilka ad-daqa'iqil mukhalifati lidzalik allati kana yaqta'u biha thumma tabayyana lahu fasaduha. Sehingga dia menetapkan dengan apa-apa yang ditetapkan oleh nenek-nenek tersebut dengan dalam berakidah, dan dia berpaling dari perkara-perkara rumit yang menyelisihinya, yang dulunya dia betul-betul meyakininya bahwasanya itulah jalan terbaik, yaitu dengan mempelajari ilmu kalam. Kemudian setelah itu jelas baginya kerusakannya. Awalam yatabayyan lahu sihatuha, atau setelah itu tidak tahu tentang kebenarannya, dalam artian tidak yakin kebenaran ilmu kalam, akhirnya dia pergi meninggalkannya menuju akidah wanita-wanita tua, dalam artian akidah orang yang di atas fitrah, yang tidak belajar ilmu kalam. Fayakununa fi nihayatihim idza salimu minal adzab bimanzilati atba'i haula'il atba'i ahli ilmi minas sibyani wan nisa'i wal a'rab. Sehingga mereka di akhir kehidupan mereka bila selamat dari azab, kedudukannya berada di deretan para pengikut ahli ilmu dari kalangan anak-anak, wanita dan a'rab. Dalam artian menjadi orang-orang biasa, bukan ahli ilmi. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Padahal mereka di dunia dikedepankan, dikatakan ahlul kalam, orang cerdik dan dekiyah. Tapi kalau mati bertobat, seandainya bertobat. Kalau tidak, ya dia akan menjadi zindik. Wa dawa'un nafi'u limithli hadzal marad, maka tabibul qulubi salawatullahi wa salamuhu alaihi yaquluhu idza qama minal laili yaftatihus shalah. Nah, ini bagus. Dan obat yang bermanfaat untuk semisal penyakit ini yaitu apa yang dulu oleh dokter hati, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dalam doa beliau ketika berdiri di salat malam membuka salat beliau. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengilmui perkara-perkara ghaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau menetapkan hukum antara hamba-hambamu yang dulunya mereka berselisih padanya. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Berikan hidayah kepadaku terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan padanya, berupa perkara yang hak dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa saja engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Kharajahu Muslim. Ini doa yang agung ya kawan, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi dari si periwayatan datang dari jalan Ikrimah bin Ammar, ya. Qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir. Nah, riwayat ini ikhwan diiklal oleh Imam Abdul Fadl Ibn Syahid dalam Ilalul Hadis bahwasanya riwayat Ikrimah dari Yahya bin Abi Katsir muttaribah. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Yahya Al-Qattan dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada penyakit di sini. Ini termasuk hadis yang diiklal oleh para a'imah dalam Sahih Muslim. Yaitu riwayat siapa? Ikrimah an Yahya bin Abi Katsir muttaribah. Ditegaskan oleh Abdul Fadl Ibn Syahid, demikian pula Yahya Al-Qattan dan Ahmad Ibn Hanbal. Tawajjaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila rabbih bi rububiyyati Jibril wa Mikail wa Israfil an yahdiyahu lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idnih.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap atau memanjatkan doa kepada Rabb-Nya dengan rububiyah Allah terhadap Jibril, Mikail dan Israfil agar Allah berikan hidayah kepadanya perkara yang diperselisihkan oleh manusia menuju kepada al-haq dengan idzinnya. Idh hayatul qalbi bil hidayah, sebab hidupnya hati itu dengan hidayah. Ini penting. Hidupnya hati itu dengan hidayah, kawan, bukan dengan semata-mata kecerdasan. Tidak. Waqad wakkal Allah subhanahu haula'i thalatha bil hayah. Dan sungguh Allah telah memberikan tugas kepada 3 malaikat itu, ya, untuk apa? Untuk melaksanakan tugas berhubungan dengan kehidupan. Makanya disebutkan Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kenapa disebutkan 3 ini? Karena ketiga-tiganya berhubungan dengan kehidupan. Dan hidayah itu juga berhubungan dengan kehidupan hati. Ini kesesuaiannya. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi alladhi huwa sababu hayatil qulub. Sebab Jibril itu diberi tugas untuk menyampaikan wahyu yang itu sebab hidupnya hati. Fa Mikail bil qatri alladhi huwa sababu hayatil abdan wa sairil hayawan. Sedangkan Mikail tugasnya untuk menurunkan hujan yang merupakan sebab kehidupan badan dan semua makhluk-makhluk hidup. Wa Israfil bin nafkhi fis sur alladhi huwa sababu hayatil alam wa audil arwahi ila ajsadiha. Dan Israfil dengan ditugasi untuk apa? Meniup sangkakala yang itu sebab kehidupan alam secara keseluruhan dan kembalinya ruh kepada jasad-jasadnya. Fatawassul ila Allah subhanahu bi rububiyyati hadhihi al-arwahi al-'azimah al-muwakkalah bil hayah lahu ta'thirun 'azimun fi husulil matlub wallahul musta'an. Dan tawassul kepada Allah dengan menyebutkan rububiyah Allah terhadap roh-roh yang agung ini, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil. Nah, yang diberi tugas berhubungan dengan kehidupan, memiliki dampak yang agung untuk bisa tercapainya apa yang diminta, yaitu apa? Hidayah untuk mencapai kebenaran dalam semua perselisihan. Tapi walaupun sanad akhwani fillah mu'al, tapi doa dari sisi maknanya sangat agung. Taib, sehingga tidak mengapa seorang berdoa dengannya. Taib, nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin.